Indonesia menjadi salah satu negara yang masih memberikan hukuman mati untuk tindakan kriminal tertentu, dan belum ada tanda-tanda bahwa akan menghapus hukuman tersebut ke depannya. Meskipun terkesan brutal dan tidak masuk akal, banyak masyarakat setuju dengan adanya hukuman mati untuk terpidana khusus atau kasus berat. Sebaliknya, jika ada penolakan, Komnas HAM dan sebagian aktivis humanisme selalu menjadi yang terdepan. Bagi mereka, membunuh atas tujuan apapun dan oleh siapapun tidaklah selaras dengan hak dasar manusia, yaitu untuk hidup. Alasan klise tersebut seringkali dibenturkan dengan kerugian yang lebih besar atau jumlah korban yang lebih banyak dari tindakan kriminal yang dilakukan. Misalnya tentang koruptor yang mencuri uang negara yang secara tidak langsung membuat rakyat menderita dan sengsara serta bahkan kehilangan nyawa mereka. Bukankah pada momen pembenturan tersebut kita bisa melihat bahwa HAM, hak asasi manusia, sendiri tidak konsisten dan harus dilihat dari cara yang berbeda dari pemahaman klise yang justru terkesan angkat tangan dengan masalah yang sesungguhnya. Lantas, bagaimana melihat hukuman mati dengan kacamata yang lebih radikal agar tidak terjebak di dalam jalan buntu humanisme? Kami di sini akan membahas persoalan tersebut melalui dua filsuf yang pada dasarnya mempunyai pandangan yang berbeda soal hukuman mati. Namun sesungguhnya mereka sejalan secara tidak langsung. Mereka adalah George Wilhelm Friedrich Hegel dan Michel Foucault. Di dalam sejarahnya, sampai hari ini, hukuman mati dianggap perlu jika memenuhi salah satu dari dua pandangan moral, yaitu lex talionis dan retributif. Lex talionis berpendapat bahwa suatu hukuman diberikan harus setara dengan apa yang telah dilanggar. Misalnya, seseorang membunuh, maka dia akan dibunuh. Di sisi lain, alasan moral retributif berpendapat bahwa hukuman mati diperlukan jika ada alasan lain yang lebih kuat dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu untuk mencapai keadilan. Misalnya, berapa banyak korban atau kerugian dari suatu pembunuhan atau apa motifnya serta tujuannya. Namun, Hegel bukanlah bagian dari keduanya. Hegel bukan seorang lex talionis yang meyakini mata harus dibayar mata atau nyawa dibalas nyawa. Sebab etika, moralitas, tidak sama dengan perhitungan untung rugi dalam aritmatika. Hegel juga tidak bisa disebut seseorang yang meyakini hukuman mati dari sisi retributif. Alasannya hampir mirip dengan yang pertama. Hanya saja pada porsi retributif, pertimbangan moralnya dibangun melalui konteks sosial dan ruang humanis. Seolah-olah ada semacam timbangan moral yang secara langsung menjadi pertarungan kelayakan sebuah hukuman mati. Lalu, di mana posisi Hegel? Selangkah lebih radikal. Bagi Hegel, mengapa hukuman mati diperlukan? Karena hukum menyatakan demikian. Reaksi pertama dari pernyataan demikian adalah, hal demikian tidaklah masuk akal dan terkesan dogmatis. Tentu saja, Hegel tidak tanpa alasan mempunyai pandangan tersebut. Hegel selalu meyakini, mengapa hukum disebut hukum karena hukum adalah hukum. Artinya, Hegel percaya bahwa hukum tidak bisa berlaku jika tidak mampu mengimplementasikan dirinya. Bahasa mudahnya, hukum tidak lepas dari hukuman, dan barang siapa melanggarnya, maka dia layak untuk diberikan hukuman. Hukum yang dibicarakan ini berasal dari rational state atau negara. Disinilah porsi kebebasan Hegel yang jarang sekali dibahas bahwa bagi Hegel, kebebasan tidak bisa dilepaskan dari hukum. Atau hukum bukanlah lawan dari kebebasan, melainkan yang membentuknya. Karenanya, hukum melambangkan rasionalitas dan semangat akan kebebasan. Terobosan radikal Hegel berdasarkan hal ini adalah seseorang dianggap terhormat bukan hanya karena mematuhi hukum, melainkan juga saat menerima hukuman karena melanggarnya. Hukum bukan saja melindungi khalayak umum, tetapi juga bagi para kriminal. Mengutip Hegel dalam Philosophy of Right, selama hukuman menjadi konsekuensi dari tindakan kriminal, seorang kriminal dianggap terhormat sebagai entitas rasional. Dia tidak dianggap terhormat apabila konsep serta kriteria dari hukumannya tidak berdasarkan tindakannya sendiri. Dan dia juga tidak dianggap terhormat apabila hanya dianggap sebagai hewan buas yang harus dijinakkan, atau dihukum untuk meringankan ataupun memperbaiki dirinya. Apa yang dimaksud Hegel di sini adalah suatu hukum yang berlaku selalu sudah diandaikan merepresentasikan negara.
atau rational state. Karenanya, suatu hukum hadir bukan sebagai alat untuk membalas dendam, melainkan simbol kehadiran negara dari setiap konsekuensi yang dilanggar dalam tindakan kriminal. Dimensi rasional dari hukum ini tidak sebatas melihat sisi retributif atau kesetaraan antara kejahatan dan hukuman, sebab keduanya selalu sudah diandaikan di sana. Apa yang menjadi pertimbangan lebih penting dari hukum justru adalah nuansa etik, bukan moral, sebagai sesuatu yang merepresentasikan kuasa universal atas suatu tatanan yang bekerja. Sehingga jelas hukuman mati bagi Hegel tidak melanggar ruang dari hukum sendiri. Suatu kehormatan yang menuntut nyawa seseorang bukanlah berasal dari kejahatan biasa. Kemudian, jika kita mencoba bertanya, apakah yang rasional tersebut dalam hal ini negara mampu menjamin keadilan dari hukuman mati yang dibuat oleh mereka sendiri? Michel Foucault meyakini bahwa hukuman mati adalah contoh dari negara yang sedang menggunakan kuasanya untuk melegitimasi dominasi dan opresi negara terhadap kalangan-kalangan marginal tertentu. Kritik dan kecurigaan Foucault ini dia jelaskan banyak di bukunya, khususnya Discipline and Punish, yang sebagian besar melihat cara bekerja penghukuman dari awal peradaban manusia sampai era modern. Foucault mengkritik kemajuan yang dibayangkan Hegel di dalam perkembangan rasional state atau negara tidak lebih dari apologia atau upaya untuk menutupi dan memaafkan kebrutalan dan penderitaan manusia sepanjang sejarah. Terutama tentang hukuman mati, yang seringkali dianggap puncak dari segala hukuman di dalam hukum positif. Justru hukuman mati yang selalu menjadi berita besar publik ini bagi Foucault justru menunjukkan bahwa negara telah gagal menjalankan hukumnya. Negara yang bagi Hegel merupakan kesatuan yang dibangun secara rasional, sebaliknya bagi Foucault justru kehilangan dasar rasionalitasnya saat hukuman mati demikian dilakukan. Negara bukan lagi yang pertama menjamin kebebasan, melainkan yang pertama yang melanggarnya. Puncaknya, keadilan yang selalu digaungkan oleh kekuasaan tidak pernah melambangkan tujuan retributif di dalamnya, melainkan alat untuk menunjukkan kekuatan negara secara vulgar. Termasuk hukuman mati. Hukuman semacam itu tidak lain adalah upaya ideologis, atau Foucault menyebutnya biopower, yaitu kekuatan yang berusaha mengatur segala praktek-praktek kehidupan dari yang paling mendasar. Bagi Foucault, kekuasaanlah yang menjadi dasar dari segala faktor-faktor yang menggerakkan manusia, dan juga menjelaskan kerja ruang sosial serta hukum yang berlaku di dalamnya. Apakah argumen Foucault berhasil membatalkan apa yang Hegel sebut hukum sebagai hukum? Bagaimana seharusnya kita melihat diskursus HAM berdasarkan pertarungan keduanya? Posisi Foucault yang menaruh diskursus atau paradigma sosial yang sedang berlangsung pada struktur masyarakat tertentu mempunyai peran lebih penting bagi kehidupan masyarakat daripada posisi negara bagi Hegel. Dari sini bagi Foucault lebih baik untuk mendengarkan diskursus tersebut dari mereka yang terasingkan dan mereka yang mendapatkan represi dari kekuasaan. Sebab, seperti yang sudah kita ketahui dari awal, power atau kekuasaan selalu mencoba untuk mengontrolnya. Meskipun hal tersebut terlihat kontra dengan prinsip Hegel atas negara rasional, namun bukankah Foucault justru menambah atau memperkuat posisi Hegel? Foucault selalu mencoba melihat adanya kontradiksi dari perkembangan sejarah, bagaimana setiap kekuasaan sejatinya berusaha untuk menutupi kelemahan dan ketidakberdayaan mereka. Peradaban modern yang berputar di antara kekuasaan inilah yang membedakannya dengan barbarisme yang merepresentasikan tidak adanya kekuasaan, sehingga setiap dimensi kehidupan mereka tidak lebih dari upaya bertahan hidup atau survivalisme. Sedangkan masyarakat modern mengenal power sebagai sesuatu yang tidak punya korelasi langsung dengan upaya untuk bertahan hidup. Justru sebaliknya, untuk menundanya. Misalnya konsep negara dan kekuasaan. Keduanya berfungsi justru bukan sebagai refleksi langsung atas upaya untuk bertahan hidup, melainkan untuk membatasi kehidupan melalui segala aturan dan hukum. Disinilah kontradiksi tersebut terbuka. Kehidupan manusia justru jauh lebih baik dan terjamin karena negara pada poin-poin tertentu mengintervensi dan membatasi manusia sehingga tidak jatuh pada barbarisme yang brutal. Tujuan dari kritik diskursus bukanlah untuk menghilangkan kekuasaan itu sendiri,
melainkan membuka dimensi lain bahwa kekuasaan itu sendiri tidak bisa berdiri tanpa ditopang oleh mereka yang dikorbankan di belakangnya. Dan mendengarkan suara dari posisi korban inilah bagian dari diskursus itu sendiri. Bukankah Foucault di sini terdengar sangat Hegelian? Termasuk bagaimana Foucault menganggap bahwa kekuasaan tidak lepas dari diskursus. Bukankah HAM sendiri merupakan bentuk diskursus sekaligus kekuasaan? Di balik kritik Foucault terhadap Hegel, sebenarnya ada nilai Hegelian di sana. Kehadiran hukum sebagai hukum tidak lepas dari peran diskursus yang menopangnya. Alih-alih membuat hukum jadi kehilangan kekuatan, pada momen tertentu justru diskursus memperkuat kerja hukum. Hal yang sama juga berlaku pada HAM. Konstitusi HAM sendiri dari awal dibangun dari diskursus masyarakat selama perkembangan zaman, namun pada akhirnya menjadi sebuah hukum yang berlaku untuk semua orang. Jika kita dihadapkan dengan hukuman mati, penolakan umum selalu karena landasan HAM, yaitu bahwa setiap manusia berhak untuk hidup dan terbebas dari segala ancaman yang merenggutnya. Namun jika kita kembalikan diskursus HAM tersebut pada perjalanan awalnya, pertanyaannya kemudian, hak siapa untuk hidup tersebut? Apakah hak tersebut juga berlaku bagi seorang pembunuh? Kontradiksi atas HAM sendiri justru menguatkan HAM pada dimensi tertentu bahwa bukan hanya manusia berhak untuk hidup, akan tetapi mereka pada titik tertentu juga berhak atau layak untuk mati. Dari sini, dimensi Hegelian tentang negara dan hukum itu bisa dipahami lebih radikal bahwa struktur reflektif hukum sendiri sudah selalu terkoreksi dari diskursus yang berkembang dan sedang bekerja di dalam masyarakat tertentu. Artinya, para HAM apologi yang selalu mencoba menutupi persoalan sesungguhnya dengan dalil HAM telah melupakan atau menyangkal dimensi reflektif bahwa untuk menopang bekerjanya HAM, maka siapapun yang melawannya atau dengan membunuh orang misalnya, layak atau punya pertimbangan tertentu untuk mendapatkan hukuman mati. Sehingga jika seseorang meyakini benar asas-asas hak asasi manusia, maka seseorang akan meyakini pula pada titik tertentu sebuah hukuman mati pun layak diberikan. Sebab HAM bukanlah sebatas dalil-dalil semata, melainkan secara imanen lahir dari diskursus masyarakat. Dan hukum tersebut secara eksplisit merupakan kehendak dari dorongan universal tersebut.